Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Talam bukan sembarang talam. Mantap nak. Talam dibawa dari kota Duri. Salam bukan sembarang salam. Yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan tahun depan bisa umroh ke tanah suci. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dari pejabat dan personil Kodam 19 Tuan Kutam Usai yang diwakili oleh Bapak Letkol Gustaman dan kawan-kawan dari Makodam, yang kami hormati para pejabat dan personil dari Polda Riau yang diwakili oleh kawan-kawan dari Satuan Brimob Polda Riau yang dari Masjid Atidak ini tak sampai sekilo jaraknya. Alhamdulillah. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, Ustadz Haji Apandi. Yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Bidah Muhammadiyah. Yang kami muliakan sahabat-sahabat kami, tim gerakan sholat subuh berjamaah yang hadir. Di antaranya ada Dewan Penasehat Pak Dr. Burhanuddin Agung. Ini ada Ustadz Haji Ad-Nasrul. PC kayak gini tidak banyak. Pedi satu, saya satu, Pak Kasdam, Mendiang Buya Nasir satu. Ada Ustadz Ali Nafis. Ada Ustadz Ayub Nahar. Alhamdulillah. Ada Pak Rahmat. Ini yang nampak-nampak aja dulu. Ada anggota DPRD Kota Pekanbaru, Saudara Aidil Nur Putra. Mana beliau? Alhamdulillah. Anggota DPRD Kota Pekanbaru. Ada Pak Boy Kadeka. Ada Pak Syahrul Anis mana? Oh, iya. Ustadz Sucipto. Ini kadang tak jelas saya, karena baju sama tak nampak, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Ibu-ibu, ada Bendahara Melu, grup ibu-ibu muslimat GSSB Sido Mulyo, luar biasa. Kemudian ya ada sahabat-sahabat lain, ada Pak Dilangkat. Semoga semua kita dimuliakan Allah Ta'ala. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan jemaah Masjid Al-Bidah
Pak Ketua, termasuk Pak Bendara, Pak Admiril, yang telah menjadi tuan rumah GSSB yang ke-290. Ini atas wasilah tim GSB kita, Ustadz Haji Apandi, tuan rumah GSB 290 di Masjid Al-Fida. Ini kepastian baru 2 kali 24 jam yang lalu. Jadi sekitar 2 hari yang lalu Ustaz Pandi nelpon, bagaimana kalau 290 GSBA ini kita laksanakan di Masjid Al-Fida. Alhamdulillah. Sebetulnya hadir di tengah kita termasuk Ketua Penasehat Bapak Brigjen Purnawirawan Edi Natar Nasution, tapi beliau pagi ini mengantarkan anaknya ke Bendara, akan berangkat ke Magelang. Begitu juga Pak Brigjen TNI Rudi Hermawan, beliau berhalangan hadir, diwakili oleh Pak Letkol Mustama. Termasuk juga Pak Wakapolda biasa hadir, diwakili oleh kawan-kawan dari Satuan Brimob. Dan banyak yang berhalangan hadir, seperti Ketua Syariat Ki Haji Mursid sedang menunaikan ibadah haji, termasuk Wakil Wali Kota begitu juga sedang menunaikan ibadah haji. Tapi yang jelas tujuan utama gerakan sholat subuh berjamaah, dan ini tagline kita ada 3. Yang pertama, menyebarkan dakwah. Tim GSSB terdiri dari para ustadz, para muballigh, ormas Islam, para pengurus masjid, personel pemerintah, personel TNI, personel Polri, turun dari masjid ke masjid setiap Ahad, kadang-kadang subuh, berkeliling dari masjid ke masjid di Provinsi Riau ini dalam rangka menyebarkan dakwah. GSSB ini sebetulnya sudah ada semenjak 2016. Waktu itu di akhir 2016, awal kali GSB dilaksanakan di Masjid An-Nur, terus Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru, diwakili Pak Gubernur Andi Rahman, ada Pak Sekda, ada Kapolda Pak Irjen Zulkarnain, lalu ada di Masjid DPRD hadir Pak Dalrem Irjen Brigjen Nurendi waktu itu, dan lain sebagainya. Berjalan setahun, lalu terhenti. 2019 kembali kita aktifkan. Awalnya di Masjid Raya An-Nur, itulah disebut GSB Riau pertama 2019. Alhamdulillah semenjak 2011 kita tanpa henti terus dari masjid ke masjid aktif mengajak umat sekaligus menyebarkan dakwah. Yang kedua tagline kita adalah mempersatukan ummah. Umat ini mesti bersatu, dan dari masjid ini bisa kita mulai persatuan umat. Maka tim GSB ini ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, ada orang Perti, ada orang jamaah tabligh, macam-macam, ada pengurus masjid, ada dari pemerintah, ada dari tani, ada polisi. Kita bersatu di masjid mengajak umat untuk persatuan. Tujuan kita dan tagline GSB adalah meramaikan sholat berjamaah. Lalu kenapa sholat subuh disebut Ustaz? Karena sholat subuh itulah yang paling berat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Maka yang hadir sekarang ini adalah orang-orang pilihan. Paling tidak kita selamat dari orang munafik. Kalau sholat zuhur tak payah, dari kantor ke masjid, singgah di masjid dalam perjalanan, dari rumah ke masjid. Kalau subuh kita betul-betul bersengaja. Dan sholat ini Bapak Ibu adalah ibadah kesetiaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sudah menegakkan salat, korupsi, mencuri, menipu akan dia tinggalkan. Lalu yang selama ini sudah terlaksana gimana Ustaz? Taubat. Orang-orang yang menegakkan salat selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Berdosa, taubat dan taubat lagi. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, keutamaan salat, Allah ampunkan dosa kita. Pertama, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, kita terhindar dari dosa. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, tahukah kalian di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir? Tahukah kalian andaikan di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, lalu kalian mandi 5 kali dalam sehari semalam, kata Nabi, apakah badan kalian masih kotor? Sahabat mengatakan tidak kotor ya Rasul. Itulah ibarat orang yang salat 5 waktu dalam sehari semalam membersihkan dosa. Jangan kalau lagi kita mandi 5 kali, sehari aja mandi kita tak akan kotor badan. Apalagi 5 kali. Itu ibarat orang salat 5 waktu membersihkan dosa. Yang ketiga, keutamaan salat cahaya. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Nabi bersabda, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid, baginya cahaya pada hari kiamat. Tadi kita berangkat dari rumah gelap gulita, pulang nanti sudah terang benderang. Allah berikan cahaya pada hari kiamat. Ini luar biasa. Tim GSB, Bapak Ibu datang dari jauh, dari TNI, dari Polri. Kalaulah tidak kena rembulan, manalah bintang mening di hari. Kalaulah tidak karena panggilan iman, manalah mungkin suruh-suruh kita datang ke masjid ini. Karena panggilan imanlah kita mau datang ke masjid. Oleh karena itu berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan bagi kita untuk selalu meramaikan masjid dengan salat berjamaah. Apalagi salat subuh. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, salat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding salat sendiri. Hadis lain 25 kali lipat. Hamsan wa isrina dim'a. Tapi khusus salat subuh selain dapat 25 kali lipat dan 27 derajat, Allah berikan bonus, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, sama dengan salat semalam suntuk tanpa henti dari jam 8 sampai jam subuh, tak berhenti salat sunat sama 1 kali salat subuh. Subhanallah. Bahkan kalau ada kita yang jatuh di tempat berwudu, dijamin Allah Ta'ala surga. Man shalla bardan dakhalal jannah. Siapa yang salat bardan pasti masuk surga. Kita jauh dari Kulim. Ini Pak Sadar Ali ini jauh Kulim. Dari Sidomulyo, Pak Nasrul jauh. Terjadi sesuatu, Allah jaga kita. Apalagi kita ini didoakan Nabi 14 abad yang telah berlalu. Kata Nabi dalam hadis Abu Daud, Nabi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu subuh. Yang masih lolok jam 5, jam 6 tak didoakan Nabi. Tapi yang datang ke masjid, termasuk Masjid Al-Fidah subuh ini, didoakan Nabi. Itu belum termasuk pahala majelis ilmu, ceramah agama. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, menuntut ilmu-ilmu agama dengan ceramah tausiah, bahwa fi sabilillah, bagaikan berjihad di jalan Allah, hatta yarji, hingga dia sampai kembali pulang ke rumah. Subhanallah. Belum termasuk pahala duduk di taman surga, diberikan ketenangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kedatangan kami tim GSSB menjadi spirit bagi jemaah Masjid Al-Fidah Muhammadiyah ini untuk terus kita meramaikan salat berjamaah.
Sesibuk apapun kita, semua itu hanya selingan sambil menunggu datangnya waktu salat. Azan berkumandang, iqamah ditegakkan, segera ke masjid, ramaikan salat berjamaah. Apalagi nanti kita tutup dengan salat Isra, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, kata Nabi, bagaikan pahala haji dan umroh, sempurna, 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 kata Nabi. Itu belum termasuk pahala sarapan pagi lontong. Lontong atau pical tuh, Bang Am. Itu banyak pahala ibu-ibu. Ya kan? 700 kali lipat. Satu piring menjadikan lontong, Allah balas 700 lontong. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Jadi nanti kita minta ini dari perwakilan Kodam agak 5-7 menit, dan perwakilan dari Polda, sahabat-sahabat dari Satuan Brimob 5 atau 7 menit, memberikan spirit, memberikan testimoni supaya kita semakin semangat dalam sholat subuh berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.